Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan bahasan kajian dalam ilmu nahu ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan awali dengan hadiah Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadzina wa li asatidatina wa li talamizina wa li tilmizatina waliman ahsana ilaina bil khair waliman asa'na ilaihim waliman awsana bid du'a wa nakhussu khususan ila ustadzina alladhi yudarrisuna bihadzal ilmi nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, baik. Bapak Ibu, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas jenis yang kelima dan keenam ya dari pembagian isim-isim yang dibaca rofa. Nah, ada yang disebut dengan isim kana, kemudian khobar, inna. Nah, cuma bahasan keduanya masuk dalam keumuman bahasan yang disebut dengan amil nawasikh ya. Amil nawasikh. Nah, secara sederhana amil nawasikh itu apa Bapak Ibu? Kita bahasakan apa amil nawasikh? Yang merusakkan, yang merusak. Nah, amil yang merusak ya. Amil yang merusak atau mengubah susunan dari mubtada dan khobar. Nah, itu disebut dengan amil nawasikh. Nah, ada berapa jenis dari amil nawasikh? Ada 3 ya, Bapak Ibu. Ada 3, yaitu yang pertama, kana dengan teman-temannya. Kemudian, inna dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, zonantu dan teman-temannya. Nah, cuma yang kita bahas kemarin cuma 2 ya, kana dengan inna. Nah, kenapa 2? Karena yang relevan dengan isim-isim yang marfu atau isim-isim yang rafa cuma isim kana dengan khobar inna. Nah, sementara kalau zonantu, nah insya Allah nanti kita bahas di bahasan isim-isim yang dibaca nasab. Insya Allah. Nah, masih ingat Bapak Ibu, apa tugas utama dari kana? Merofakkan mubtada. Ya, dan menasabkan khobar. Merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Nah, mubtada yang isim yang awalnya jadi mubtada ketika dimasuki kana berubah nama menjadi Isim kana. Isim kana. Khobar yang awalnya khobar dari mubtada berubah nama menjadi khobar kana. Atau khobar amsa atau khobar yakunu ya, sesuai dengan apa yang di depan ya. Oke. Ada berapa teman kana?
Bapak Ibu? 13. Nah, ada 13. Sudah hafal? Belum. Belum, Bu ya? Susah, Pak? Ya, pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak ya. Baik. Kita cicil aja mungkin ya. Kita cicil. Jadi teman-teman kana itu ada 13. Ada kana, amsa, asbaha, zalla, bata, soro, laisa. Ya. Kemudian ma fati'a, ma bariha, ma mamfakka, kemudian mazala, kemudian madamah. Nah, karena amsa, asbaha, adha, zalla, bata, soro, laisa, mafati'a, mabariha, mamfakka, mazala, madamah. Nah, itu semuanya disebut dengan kana dan teman-temannya. Yang mana fungsinya semuanya sama dengan kana, merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Nah, itu kana ya. Kemudian yang kedua apa? Inna. Apa tugas utama dari inna? Menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Nah, menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Kebalikan dari kana ya. Kebalikan dari kana. Nah, berbeda dengan kana dan teman-temannya, inna ini hanya ada 6 ya. Nah, insya Allah hafal ini Bapak Ibu. Apa saja yang 6? Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Nah, inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Nah, itu semuanya disebut dengan inna dan teman-temannya. Nah, fungsinya sama, menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Nah, sekarang kita praktek sedikit sebelum kita lanjut ya. Kita baca yang jumlah ismiyah dulu. Nah, ingat, amil nawasikh dia hanya masuk ke jumlah ismiyah ya, Bapak Ibu. Dia hanya bisa masuk ke jumlah ismiyah. Nah, adapun jumlah fi'liyah, nah itu nggak bisa dimasuki oleh amil nawasikh. Baik kana, inna, ataupun zonantu. Nah, sekarang kita baca contoh yang nomor 3. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Ar-rijal. Ar-rijala, li atau lu? Ar-rijalu. Ar-rijalu. Oke, kenapa lu? Karena mubtada. Nah, karena dia mubtada. Oke, terus. Qaumuna. Nah, ini ayat Quran, Bu. Ar-rijalu qawwamuna. Qawwamuna alan nisa. Alan nisa'i ya. Alan nisa'i. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, kira-kira ini jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Nah, jelas ismiyah ya. Karena saya taruh di atas ini jumlah ismiyah. Saya juga nggak tahu itu, Ustaz. Oke. Ar-rijalu posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Mubtada. Mubtada. Oke, kenapa mubtada? Karena isim di awal jumlah. Karena isim di awal jumlah. Apa tanda isimnya? Tanda isimnya itu alif lam ya. Alif lam. Kemudian isnad ilai. Isnad ilai. Oke, kemudian hukumnya? Rofa. Tanda rofaknya? Roma. Alasannya? Isim mufrad. Nah, ar-rijal. Ar-rijal. Itu apa? Jamak taksir. Jamak taksir dari rajulun. Rajulun. Jamak taksir dari rajulun ya. Ar-rijal. Ya, karena dia berubah dari bentuk mufrad ya. Ar-rijal jamaknya mufradnya adalah rajulun. Oke. Setiap mubtada, nah sekarang mubtada jenis apa dia, Bapak Ibu? Zohir. Kenapa zohir? Karena tidak berbentuk domir. Karena tidak berbentuk domir. Oke. Setiap mubtada butuh khobar. Mana khobarnya? Qawwamuna. Qawwamuna. Ya, qawwamuna khobar dari ar-rijalu hukumnya
Rofa, tanda rofanya. Wow. Nah, wow. Kenapa wow, Bu? Jamak mudzakkar salim. Nah, karena dia jamak muzakkar salim. Masih ingat jamak muzakkar salim ketika rofa dengan wow, Wow. ketika nasab dan jar itu dengan Ya. ya. Nah, Non. itu makanya karena dia menjadi khobar, maka hukumnya rofa. Tanda rofanya wow, karena dia jamak muzakkar salim. Kemudian alan nisa'i jar majrur. Oke. Nah, ini jumlah ismiyah. Nah, sekarang masukkan lakinna. Kira-kira jadi apa dia? Lakinna ini teman siapa, Bapak? Inna temannya Inna. Nah, temannya Inna. Berarti dia menasabkan mubtada dan merafakkan khabar. Jadi apa dia? Arijalan. Lakinnar rijal. Lah. Rijala. Oke, terus? Rijala. Qawamuna. Qawamina atau qawamuna? Nah, kan qawamuna. Tetap qawamun atau qawamin? Qawamun. Qawamuna. Karena dia merofakkan khobar. Ya kan? Kebetulan khobar di sini sudah rofa juga. Berarti bacaannya tidak mengalami perubahan. Lakinnar rijala qawwamuna 'alan nisa. Oke. Laki-laki itu adalah pemimpin untuk perempuan. Oke. Kemudian asbaha atau asbahat. Temannya siapa ini? Temannya Kana. Temannya Kana. Berarti merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Oke, sekarang ubah ar-rijalu. Ar-rijalu qawwamuna jadi apa dia? Tapi bisa ya asbahat ya. Itu ada kenapa asbahat? Kenapa asbahat? Makna jamak juga boleh. Nah, karena jamak taksir itu dia boleh dihukumi dua. Dia boleh dihukumi dua, boleh dihukumi muannas dan boleh dihukumi mudzakkar. Jadi kalau seandainya asbaha nggak masalah juga. Oh iya. Kalau asbahat juga nggak masalah, nggak salah. Nah, boleh pakai asbaha. Asbahar rijalu. Terus? Qawamina atau qawamuna? Qawamina. Ya, karena dia menasabkan khobar. Ar-rijalu sebagai isim asbaha, qawamina sebagai khobar dari asbaha. Oke, terus adha. Teman siapa adha? Temannya Kana. Temannya Kana. Berarti sama dengan asbaha ya. Berarti adha ar-rijalu qawwamina 'alan nisa. Nah, adha ar-rijalu qawwamina 'alan nisa. Oke, kita lanjut. Kira-kira bacaannya apa ini Bapak Ibu? Pegawai. Al-muwazzafuna ya'maluna fi maktabihim bijiddin. Oke. Bijiddin wajtihadin. Nah, ini bacanya wajtihad. Ya, asalnya wa ijtihadin. Ya, asalnya wa ijtihadin. Tapi kenapa kita baca wajtihadin? Karena hamzah di sini namanya hamzah wasol ya, Bapak Ibu. Nah, nanti kita bahas di akhir materi sorof. Nanti kita akan bahas di mana saja tempat dari hamzah wasol. Nah, di mana saja tempat hamzah wasol dan di mana saja tempat dari hamzah qata namanya. Nah, jadi hamzah wasol ya selintas saya jelaskan, hamzah yang ketika di awal dia dibaca. Tapi kalau dia di tengah dia nggak dibaca. Nah, itu disebut dengan hamzah wasol. Itu makanya bacaannya wajtihadin, bukan waijtihadin.
Oke, al-muwazzafuna ya'maluna fi maktabihim bijiddin wa ijtihadin. Para pegawai itu bekerja di kantor mereka bijiddin, dengan giat dan ijtihad, dan bersungguh-sungguh. Nah, kira-kira ini jumlah apa, Bapak Ibu? Al-muwazzafun ya'maluna. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa ismiyah? Diawali oleh isim. Oke, sekarang al-muwazzafun posisinya sebagai apa? Mubtada. Mubtada, hukumnya Rofa. rafa. Tanda rafanya apa, Bu? Wow. Wow. Kenapa wow? Jamak mudzakkar salim. Karena dia jamak mudzakkar salim. Oke. Sekarang setiap mubtada butuh khobar. Mana khobar dari al-muwazzafun? Ya'maluna. Ya'maluna atau jumlah dari fi'il dan fa'il? Ya'maluna secara lafaz atau jumlahnya, Bapak Ibu? Iya. Jumlah, ya, jumlah dari ya'malu dengan fa'ilnya. Mana fa'il ya'maluna? Wow. Nah, wow ini fa'il dari ya'malun. Nah, wow ini disebut dengan dhamir rafa muttasil bariz. Nah, jadi gabungan dari ya'malu dengan fa'ilnya, nah dia menjadi khobar dari muwazzafun. Nah, khobar apa namanya? Ya'malun. Mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad, ya. Ghairu mufrad jumlah atau syibhul jumlah? Jumlah atau syibhul jumlah? Ya'maluna. Jumlah ismiyah atau fi'liyah, Bu? Fi'liyah. Nah, fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, jadi para pegawai itu bekerja di kantor mereka dengan giat dan bersungguh-sungguh. Nah, sekarang masukkan laita. Jadi apa dia? Laita. Laital muwazzafin. Nah, muwazzafin atau muwazzafun? Muwazzafin. Nah, muwazzafina ya'maluna fi maktabihim. Nah, bijiddin Ijtihad. Nah, ya. Kenapa al-muwazzifin? Apa posisinya? Kenapa al-muwazzifin bukan al-muwazzifun? Sebagai isim, ya, isim dari laita. Mana khobar laita? Ya'maluna. Nah, jumlah fi'liyah ya'malu dengan waw. Nah, jadi ya'maluna jumlahnya menjadi khobar dari laita. Oke, terakhir Bapak Ibu, zolla. Kali ini belum kita bahas ya. Nah, zolla. Teman siapa zolla? Kana. Teman kana. Berarti jadi apa dia? Al-muwazzafuna ya'maluna. Zollal muwazzafuna. Nah, tetap ya. Tetap al-muwazzafun. Ya'malun. Berubah nggak Bapak Ibu? Berubah jadi nasab. Gimana jadinya, Bu? Ya'malin. Ada ya'malina? Nggak ada. Yang ada seperti itu kalau jamak mudzakkar salim, Bu, ya. Iya. Muslimuna jadi muslimina. Ya'malna berarti ya. Ya'maluna ini kan sudah jumlah. Dia bukan khobar mufrad. Iya. Yang berubah jadi nasab itu kalau khobarnya mufrad, bukan jumlah atau syibih jumlah. Nah, jadi kalau dia sudah berbentuk jumlah, nggak usah diubah lagi. Dia sudah seperti ini, berarti zallal muwazzafuna ya'maluna fi maktabihim. Tetap saja ya'maluna. Jadi nggak usah diubah, Bu, ya. Nggak usah diubah menjadi ya'malina atau ya'malna. Nah, nasab biasanya muwazzafun, muwazzafin, muslimuna, muslimina. Nah, tapi ingat, ya'maluna ini bukan jamak mudzakkar. Yang dinasabkan karena hanya khobar mufrad. Ya, sementara kalau khobarnya ghairu mufrad, yang dinasabkannya cuman mahal atau posisinya. Tapi kalau lafaznya tetap
Dia berbentuk jumlah. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Kira-kira bisa dipahami? Iya. Nah, jadi ini nggak usah diubah ya. Tetap dhallal muwazzafun ya'maluna fi maktabihim bijiddin wa ijtihadin. Oke, muwazzafun posisinya. Isim. Muwazzafun yang ini, dhallal muwazzafun. Isim dhalla. Isim dhalla hukumnya Rofa. tanda rofaknya. Wow. Kenapa wow, Bu? Jamak. Sama. Karena dia jamak mudzakkar salim. Oke, terus ya'maluna. Gimana cara ngi'rabnya? Ya'maluna. Posisinya Apa ini khobar ya? nah, posisinya fiil, Pak ya. Oh. Jadi cara ngi'rabnya per kata aja. Ya, posisinya apa? Oh, fi'il. Posisinya fiil. Hukumnya ya'maluna. Kira-kira apa hukumnya? Rafa, nasab atau jazam? Rofa. Rafa. Kenapa rafa, Bu? Tandanya wow itu. Nah, karena tidak didahului oleh amil rafa, amil nasab dan amil jazam. Ingat ya'maluna kita i'rab sesuai dengan jenis katanya. Ya, tetap saja ya'maluna ini posisinya fiil, hukumnya rafa, tanda rafanya apa? Wow. Nun. Wow. Nun ya. Bukan wow. Kalau wow itu jamak muzakkar, Bu ya. Nun. Ah, tanda rafanya nun. Kenapa nun? Masih ingat fiil yang 5? Iya. Ah, karena dia tergolong fiil yang 5. Jadi ya'maluna ini kita analisis dulu sesuai dengan jenis katanya. Jadi jangan langsung disebut dia sebagai khobar dari dhalla. Nah, kemudian wow. Gimana cara ngi'rab wow, Bapak Ibu? Wow, posisinya Fa'il. fi'il atau fa'il? Wow. Fa'il. Fa'il. Oke. Kenapa fa'il? Karena terletak sesudah fi'il maklum. Oke, hukumnya fa'il. Wow. Hukumnya Rofa. Nah, wow. Wow itu masuk golongan apa dia? Rofa. Masih ingat? Domir. Kalau domir? Domir. Oh, Mabni. Nah, kalau domir itu hukumnya mabni. Ya, mabni. Tanda mabninya apa, Bapak Ibu? Sukun. Nah, tanda mabninya Nah, tanda mabninya sukun ya. Nah, ini nggak bisa ini, nggak kelihatan. Mabni sukun. Kemudian alasannya karena dia domir, rofa, muttasil, baris. Nah, karena dia tergolong sebagai domir rofa, muttasil, baris. Disebut rofa karena dia sebagai fa'il, disebut muttasil karena dia bersambung, disebut baris karena dia terlihat. Nah, baru setelah ini gabungan dari fi'il dan fa'il, ya, dari ya'malun dengan waw, itu dia menjadi khobar dari dhallah. Nah, seperti itu cara ngi'rabnya ya. Jadi kita preteli dulu katanya sebelum kita menyebutkan kalau khobarnya berbentuk jumlah. Nah, kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Ustadz, saya masih ragu ngebedain tanda rofa waw sama tanda rofanya nun itu loh. Karena ada juga yang waw nun tapi tanda rofanya waw juga. Oh, kalau itu jamak mudzakkar salim, Bu. Jamak mudzakkar salim. Nah, seperti ini. Qawwamuna. Kalau qawwamuna tanda rofanya waw. Ya, jenis katanya isim. Tapi kalau ya'maluna tanda rofaknya nun karena dia fiil yang 5. Fiil yang 5. Nah, masih ingat fiil yang 5? Setiap fiil mudhari yang dihubungi oleh waw jamak
atau ya muannas mukhatabah atau alif isnaini. Yaf'aluna, taf'aluna, kemudian yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Nah, itu disebut dengan fiil yang lima. Nah, fiil yang lima ketika rafa dengan Nun. nun, ketika nasab dan jazam dengan Membuang nun. hazaf nun. Terus nun. Nah, dengan membuang huruf nunnya. Nah, gitu ya, Bu ya. Jadi bedanya di isim dan fiil yang saya. Iya, kalau qawwamuna isim, kalau jamak muzakkar salim itu jenis katanya isim. Tapi kalau ya'maluna fiil yang lima jenis katanya fiil. Ya. Tanda rofaknya nun, ya. Nah, seperti itu, Bu. Jangan terkecoh dengan waw dan nun di akhirnya. Iya. Nah, Iya, tidak selalu isim yang diakhiri waw dan nun dia jamak mudzakkar. Tapi bisa juga isim yang lima. Fiil yang fiil. Siap. Nah, bisa dipahami, Bu ya? Insya Allah. Nah, alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan lain mungkin sebelum kita lanjut materi baru? Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Iya, insya Allah. Nah, sekarang kita simpulkan. Isim-isim yang dibaca rofa yang sudah kita bahas ada berapa berarti? Yang pertama fa'il. Kedua naibul fa'il. Yang ketiga mubtada. Yang keempat khabar. Yang kelima Isim kana. Yang terakhir yang khobar inna. Nah, khobar inna. Nah, baru 6 ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis yang terakhir, yaitu tawabi' namanya. Ya, yakin tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ya, sementara belum. Nah, gimana, Pak? Sementara belum. Sementara belum ya. Alhamdulillah, paham berarti ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, insya Allah. Kalau ditanya, ya bisa jawab gitu ya. Oke, insya Allah mudah. Oke, kita lanjut materi selanjutnya, tawabi'. Ya. Nah, jadi malam ini kita akan bahas istilah baru. Jadi istilahnya banyak ini. Jadi kalau kita nggak sabar, ya ini juga ya. Nah, jadi harus banyak sabar kalau belajar istilah bahasa Arab ini ya, Bapak Ibu. Nah, tapi istilah ini bakalan sering kita gunakan. Ya, karena tawabi' ini dia tergolong sebagai kata yang sering muncul dalam teks Arab. Nah, itu makanya tawabi' bagian-bagiannya itu nanti sering muncul. Nah, tulisan Arabnya seperti ini. Tawabi' jamak dari tabi'un ya. Tabi'un. Apa arti tabi', Bapak Ibu? Mengikuti. Ya, apa artinya? Mengikuti. Nah, tabi' itu artinya mengikuti. Bapak Ibu pernah dengar istilah tabi'in? Tabi'ut tabi'in. Nah, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Apa arti tabi'in? Mengikut sahabat. Kelompok yang ada ya pada masa awal Islam yang hidup sesudah sahabat. Yang mana mereka mengikuti sahabat. Nah, itu namanya tabi'in. Kalau tabi'ut tabi'in, pengikut tabi'in. Nah, pengikut tabi'in. Nah, kita belajar sekarang istilahnya tabi'. Nah, apa itu tabi' atau tawabi'? Yaitu setiap kata yang hukumnya mengikuti kata sebelumnya, ya, mengikuti hukum dari kata sebelumnya. Ya. Jika
kata sebelumnya rofa, maka dia juga rofa. Jika nasab, maka nasab. Jika jer, maka jer. Nah, seperti itu. Jadi tabi' atau tawabi' ya adalah setiap kata yang hukumnya, ingat hukumnya. Kalau hukum ada 3 ya, kalau untuk isim, rafa, nasab, jer. Nah, setiap kata yang hukumnya mengikuti hukum dari kata sebelumnya. Jika kata sebelumnya rafa, maka dia juga ikutan rafa. Jika kata sebelumnya nasab, maka dia juga nasab. Jika kata sebelumnya jer, maka dia juga jer. Nah, itu disebut dengan tabi' atau tawabi'. Nah, dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu, tawabi' ini dibagi 4, Bapak Ibu. Yang pertama na'at namanya. Ya, yang disebut juga dengan keterangan sifat. Nah, dia mengikuti kata sebelumnya yang kita istilahkan dengan man'ut. Ya, man'ut. Jadi kalau ada na'at, maka kata sebelumnya disebut dengan man'ut. Nah, nanti kita bahas ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada namanya atof. Ya, atof. Kata penghubung. Nah, kata penghubung atau konjungsi dalam bahasa Indonesia. Nah, atof atau yang kita istilahkan juga dengan ma'tuf ya. Ma'tuf, dia mengikuti ma'tuf alaih. Ya, dia mengikuti apa, Bapak Ibu? Ma'tuf alaih. Nah, jadi kalau nanti ada ma'tuf, kita akan bahas ini secara lebih terperinci, maka dia nanti akan mengikuti ma'tuf alaih. Ya, ma'tuf alaih. Kemudian yang ketiga ada istilahnya taukid. Ya, apa itu taukid? Penegas. Kata penguat atau penegas. Ya, benar, Pak ya, kata penegas. Nah, taukid itu nanti akan mengikuti kata sebelumnya yang diistilahkan dengan muakkad. Ya, jadi kalau ada taukid yang dia ikuti namanya muakkad. Kemudian yang terakhir ada namanya badal. Ya, apa itu badal? Kata pengganti. Bukan kata ganti ya. Kalau kata ganti domir namanya. Tapi kalau badal kata pengganti. Ya. Nah, badal nanti dia mengikuti kata sebelumnya yang diistilahkan dengan mubdal minhu. Ya, mubdal minhu. Nah, masing-masing dari na'at ya, masing-masing dari na'at, atof, taukid, kemudian badal. Nah, ini semuanya disebut dengan tawabi'. Apa namanya, Bapak Ibu? Tawabi'. Kenapa tawabi'? Karena dia mengikuti kata sebelumnya. Na'at mengikuti man'ut. Ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih. Taukid mengikuti muakkad. Badal mengikuti mubdal minhu. Nah, seperti itu. Nah, kita perkenalan ini dulu, istilah dulu ya. Nah, apa itu na'at, apa itu taukid, rinciannya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, insya Allah. Oke. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Istilahnya dulu. Ya. Tawabi' sama tabi itu dengan kata yang berbeda, makna sama atau ada maksud yang berbeda dikit? Atau sinonim persis gitu? Yang tawabi' ini, Pak? Iya, tawabi' dengan tabi'. Oh, ini hubungannya mufrad jamak, Pak. Oh, jamak sama mufrad aja. Oh, iya, tawabi' jamak taksir. Ya. Nah, sementara kalau tabi'un
Nah, ini mufrad. Oh iya. Okay. Nah, gitu. Jadi Baik. bukan muradif, Pak, bukan sinonim, tapi hubungan mufrad jamak. Baik. Nah, oke. Nah, sekarang malam ini kita akan bahas rincian dari na'at. Ya. Dan na'at ini dia tergolong posisi yang sering muncul dalam teks Arab. Nah, jadi harapannya setelah kita bahas na'at ini, nah Bapak Ibu bisa bisa lebih familiar dengan kata yang berfungsi dengan yang berposisi sebagai na'at. Nah, sekarang kita masuk pengertian. Apa itu na'at? Na'at adalah kata yang berfungsi menjadi sifat dari kata, benda atau isim yang disebutkan sebelumnya. Nah, itu yang disebut na'at. Kata yang berfungsi menjadi sifat dari kata benda atau isim yang disebutkan sebelumnya. Nah, jadi ada kata yang mana kata ini dia mengandung makna sifat, mengandung makna sifat. Yang mana dia mensifati kata sebelumnya. Kata sebelumnya itu harus isim, karena fiil tidak mungkin disifati. Nah, kata sebelumnya itu adalah isim. Contoh dalam bahasa Indonesia dulu. Nah, apa contohnya Pak? Muhammad. Ahmad anak soleh. Muhammad anak yang soleh. Anak yang soleh. Ya, Muhammad anak yang soleh. Nah, ini. Nah, kira-kira di sini yang na'at yang mana Bapak Ibu? Yang sifat. Soleh. Yang soleh. Yang soleh. Nah, ini kan sifat ya. Nah, soleh ini artinya na'at dia. Secara bahasa Arab posisinya sebagai na'at. Nah, sementara man'utnya kira-kira yang mana? Man'ut itu berarti man'ut. Nah, ingat, man'ut itu adalah kata yang disifati. Muhammad. Kata yang disifati dengan soleh. Kira-kira mana yang disifati dengan soleh? Muhammad. Muhammad atau anak? Anak bukan. Anak ya. Yang man'ut, maksudnya yang disifati secara langsung oleh kata-kata soleh. Anak. Nah, anak. Nah, berarti di sini yang menjadi man'ut adalah anak. Jadi kalau kita urai, anak di sini posisinya sebagai man'ut. Ya, man'ut atau kata yang disifati. Sementara soleh, soleh itu sebagai na'at atau kata sifat. Nah, semudah ini ya. Jadi na'at itu dalam bahasa kita disebut juga dengan keterangan sifat. Ya, keterangan sifat. Nah, sekarang kita translate ke bahasa Arab. Ya. Muhammad anak yang soleh. Muhammadun waladun solihun. Nah, seperti itu. Oke, bacaannya Muhammadun. Nah, kenapa kita baca Muhammadun? Mubtada isim di awal jumlah. Maka dia butuh kepada khobar. Mana khobar Muhammadun, Bapak Ibu? Waladun. Oke, waladun. Ya. Kemudian solihun. Kenapa kita baca solihun bukan solihan? Karena sama itu. Karena dia berposisi sebagai na'at dari waladun. Ya, dia menjelaskan sifat dari kata-kata waladun. Nah, sementara waladun sendiri sebagai apa? Waladun sebagai man'ut. Posisi utamanya sebagai apa, Bapak Ibu? Khobar. Posisi utamanya sebagai khobar dari Muhammadun. Tapi posisi sampingannya adalah sebagai man'ut untuk solihun. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita urai kalimat ini, kalau kita
apa namanya? Analisis lafaz Muhammadun. Nah, gimana analisis Muhammadun Bapak Ibu? Posisinya? Mubtada. Nah, posisinya mubtada. Oke. Mubtada, terus hukumnya rafa. Tanda rafa'nya Muhammadun dhammah. Oke, dhammah. Alasannya isim mufrad. Ya, karena Muhammad itu adalah isim mufrad. Oke, sekarang waladun. Sebagai apa dia waladun? Khobar. Posisinya sebagai khobar. Oke. Hukumnya rafa. Tanda rafa'nya sama ya, dhammah. Kemudian alasannya isim mufrad. Oke. Selain khobar, waladun di sini sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai man'ut. Nah, jadi man'ut ini tidak usah kita sebutkan sebagai posisi utama. Jadi tetap saja waladun yang kita sebut adalah khobar. Walaupun dia punya sampingan sebagai man'ut. Nah, sekarang solihun. Solihun sebagai na'at. Hukum na'at? Mengikuti. Nah, dia ngikutin man'ut. Karena waladun rofa, maka solihun juga rofa. Jadi hukumnya apa? Hukumnya rofa. Tanda rofanya dhammah. Alasannya isim mufrad. Nah, seperti itu. Ya. Alasannya karena dia isim mufrad. Oke. Contoh lain. Kira-kira bacanya apa Bapak Ibu? Dorobtu, saya memukul. Waladin atau waladun? Waladan. Kenapa waladan, Bu? Dia maf'ul bih. Karena dia maf'ul bih dari dorobtu. Jadi dorob sebagai fiil, tu-nya fa'il, waladannya sebagai maf'ul bih. Oke, nah sekarang waladan solihan atau solihun atau solihin? Solihan. Kenapa solihan, Bu? Karena dia na'at. Karena dia na'at dari lafaz waladan. Nah, itu yang disebut na'at tadi. Dia mengikuti man'ut. Ya, kalau man'utnya nasab, maka dia juga nasab. Kalau man'utnya rofa, maka dia juga rofa. Kalau man'utnya jer misalnya, marartu ya biwaladin solihin atau solihun? Solihin ya. Kenapa solihin? Na'at dari waladin. Ya, na'at dari waladin. Nah, seperti ini dia. Muhammadun waladun solihun, darabtu waladan solihan, marartu biwaladin solihin. Nah, kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Insyaallah. Nah, gampang ya. Oke. Sekarang kita masuk istilah penting. Istilah penting dalam bab ini hanya ada dua. Ada na'at, kemudian ada man'ut. Na'at tadi apa, Bapak Ibu? Kata sifat. Keterangan sifat. Ya, keterangan sifat. Kalau man'ut isim yang kata yang disifati atau isim yang disifati. Nah, ini dua istilah penting dalam bab na'at. Ada na'at, kemudian ada man'ut. Nah, bahasa Arab na'at itu seperti ini. Na'tun ya. Na'tun. Kalau man'ut man'ud. Kira-kira apa sighat man'utun? Maf'ul. Nah, isim maf'ul dari na'ata yan'atu. Na'tan wa man'atan fahuwa na'itun wa dzaka man'utun. Apa wazannya man'utun? Maf'ulun. Maf'ulun.
ya berarti dia isim maf'ul. Kalau isim maf'ul cara nerjemahnya yang disifati. Oke, jadi ada na'at, ada man'ut. Nah, sekarang kaidah umumnya. Ya. Apa kaidah umum na'at? Nah, seperti yang kita jelaskan tadi. Ya, kaidah umumnya i'rab na'at sama dengan i'rab man'ut. Kaidah umumnya selalu mengikuti hukum dari man'ut. Nah, bahasanya gini, jika man'utnya rofa, maka na'at juga rofa. Oke, satu. Jika man'utnya nasab, maka na'at juga nasab. Jika man'utnya jar, maka na'at juga jar. Nah, ini kaidah umum yang harus kita kenal, yang harus kita ketahui dalam bab na'at. Jadi dia selalu menyamai hukum dari man'utnya. Nah, seperti yang tadi ya, rajulun sholihun, rajulan sholihan, rajulin sholihin. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami kaidah umumnya? Gampang ya. Tadi sudah kita bahas juga. Nah, insya Allah sudah dipahami. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pembahagian na'at, Bapak Ibu. Ya, pembahagian na'at. Secara umum na'at itu bisa kita bagi dua. Ada yang disebut dengan na'at hakiki, kemudian ada yang disebut dengan na'at sababi. Ya, na'at hakiki dengan na'at sababi. Pernah dengar istilah ini sebelumnya, Bapak Ibu? Barusan ya? Baru ya, Pak ya? Barusan. Oke, baik. Apa bedanya na'at sababi dengan na'at hakiki? Nah, sekarang akan kita dalami. Yang pertama na'at hakiki. Ya, apa yang dimaksud dengan na'at hakiki? Yaitu na'at ya yang merofakkan domir mustatir yang terkandung di dalamnya dan kembali maknanya kepada man'ut. Nah, jadi pengertiannya agak unik nih. Agak agak bikin kita berpikir ya. Jadi na'at hakiki itu adalah na'at yang merofakkan domir mustatir. Apa maksudnya merofakkan? Artinya na'at itu dia punya fa'il juga. Ya, kalau fi'il merofakkan apa biasanya? Fi'il ya. Fi'il merofakkan apa, Pak? Fi'il merofakkan fa'il. Ya. Kemudian mubtada merofakkan apa? Khobar. Nah, itu saling merofakkan ya. Nah, na'at ya, na'at hakiki itu adalah na'at yang merofakkan domir mustatir. Nah, apa itu domir mustatir? Domir yang tidak terlihat. Ya, domir yang tidak terlihat. Yang terkandung, domir mustatir yang terkandung di dalamnya, dan kembali makna domir itu kepada man'ut. Jadi marji, tempat kembali domir itu kepada man'ut. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Ya. Nah, seperti ini. Gimana cara bacanya, Bapak Ibu? Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Oke, terus? Ar-Rasyidun. Du atau da atau di?
Ar-Rasyidu. Du ya. Kenapa du, Bu? Karena Sudah ada alif lam. Iya, kenapa dia rofa? Oh, rofa karena naatnya Muhammadun. Karena man'utnya juga rofa, yaitu lafaz Muhammadun. Nah, Muhammadun di sini adalah man'ut dari ar-rasyid. Oke. Yang menjadi titik tekan kita di sini adalah kalimat ar-rasyid. Ya, ar-rasyid dia adalah na'at hakiki namanya, Bapak Ibu. Kenapa na'at hakiki? Karena dia mengandung dhamir mustatir. Di dalam lafaz ar-rasyid ini ada terkandung dhamir huwa. Ya, ada terkandung dhamir huwa. Yang mana dhamir ini kembali maknanya kepada man'ut. Siapa huwa yang dimaksud? Muhammad. Nah, Muhammad di sini sebagai apa, Pak? Tadi man'ut. Nah, jadi setiap na'at, ya, kalau na'atnya hakiki seperti ini, dia selalu mengandung dhamir yang sesuai maknanya dengan man'ut. Karena man'utnya Muhammad muzakkar, maka dhamir mustatir yang tersembunyi di dalam ar-rasyid juga dhamir muzakkar. Nah, itu makanya huwa kembalinya kepada Muhammad. Nah, jadi kalau kita analisis ya, atau kalau kita terjemahkan, telah datang Muhammad yang cerdas. Siapa? Huwa. Dia. Nah, ini yang disebut dengan na'at hakiki. Berarti ar-rasyid, kalau saya tanya, ini na'at sababi atau na'at hakiki, Bapak Ibu? Hakiki. Kenapa hakiki? Ya, karena tersembunyi. Karena dia merofakkan dhamir mustatir yang ada di dalamnya, dan dhamir itu kembali maknanya kepada man'ut. Nah, kira-kira bisa dipahami? Contoh lain ya, contoh lain. Ja'at Fatimah. Seperti ini, Bapak Ibu. Kira-kira kita baca apa ini? Ja'at Fatimatu. Oke, Fatimatu al-aqilatu. Oke. Al-aqilatu. Nah, kenapa al-aqilatu kita baca al-aqilatu? Ya, no. Karena dia na'at dari Fatimah. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Al-aqilatu na'at apa namanya? Na'at sababi atau na'at hakiki? Hakiki. Kenapa hakiki, Bu? Karena mengandung dhamir mustatir yang kembali kepada man'ut. Oke, karena dia merofakkan dhamir mustatir yang terkandung di dalamnya dan kembali maknanya kepada man'ut. Kira-kira apa dhamir mustatirnya? Iya. Nah, seperti itu. Jadi telah datang si Fatimah yang berakal dia. Dia siapa? Fatimah. Nah, ini yang disebut dengan na'at hakiki. Na'at yang benar-benar mensifati man'utnya. Ya, na'at yang benar-benar mensifati man'utnya. Nah, sekarang na'at sababi. Nah, supaya lebih bisa membedakan langsung. Kalau na'at sababi adalah na'at yang merofakkan isim zahir. Ya, isim zahir setelahnya, di mana setelah isim zahir tersebut, ya, setelah isim zahir tersebut ada dhamir yang kembali kepada man'ut. Jadi bahasanya agak mutar-mutar ini. Na'at yang merofakkan isim zahir. Ya. Kalau na'at hakiki tadi apa yang dirofakkan, Pak? Dhamir mustatir. Kalau na'at sababi yang dia rofakkan itu isim zahir. Nah, apa itu isim zahir? Isim selain dhamir. Ya, isim zahir itu adalah isim selain dhamir. Itu namanya isim zahir.
Di mana setelah isim zahir tersebut ada dhamir yang kembali kepada man'ut. Ya, ada dhamir yang kembali kepada man'ut. Nah, itu namanya na'at sababi. Contoh. Ya, contoh. Ja'a Muhammadun Ar-Rasyid. Nah, misalnya Ar-Rasyid. Nah, misalnya seperti ini. Gimana cara bacanya? Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun Ar-Rasyidu abuhu. Ar-Rasyidu abuhu. Nah, sampai di sini kita bedakan dulu ya. Kalau sampai Ar-Rasyidu sebagai apa di sini? Ar-Rasyidu Sebagai na'at dari Muhammad ya, Pak. Dan na'atnya disebut dengan na'at hakiki kalau sampai Rasyidu. Tapi karena setelahnya ada isim zahir, nah isim zahir, nah abu ini adalah isim zahir, yang mana dia menjadi fa'il dari Rasyid. Ya, dirofakkan oleh Ar-Rasyid. Maka na'at di sini disebut dengan na'at sababi. Ya. Nah, kalau kita terjemahkan, telah datang Muhammad yang cerdas ayahnya atau bapaknya. Telah datang Muhammad yang cerdas bapaknya. Kira-kira bisa dipahami nggak bahasanya, Bapak Ibu? Bapaknya. Jadi yang cerdas itu siapa? Yang cerdas itu siapa? Bapaknya, bukan Muhammadnya, tapi bapaknya. Nah, mungkin bahasa sehari-hari kita seperti ini. Jadi dalam kelas itu ada beberapa orang Muhammad. Ya, ada 2 orang Muhammad misalnya. Yang pertama ada Muhammad yang bapaknya gemuk. Kemudian yang kedua ada Muhammad yang bapaknya cerdas. Muhammad yang kita maksud di sini siapa? Muhammad yang bapaknya cerdas. Nah, sifat yang atau na'at yang seperti ini itu disebut dengan na'at sababi. Bukan na'at hakiki. Ya, bukan na'at hakiki. Dia na'at ini bukan mensifati man'ut secara hakikat. Tapi hanya sebatas tambahan saja kan. Telah datang Muhammad yang cerdas bapaknya. Atau telah datang Muhammad yang bapaknya cerdas. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita analisis, ya, dari mana dulu nih? Kita analisis Muhammad dulu ya, Bu ya. Nah, misalnya Muhammad. Kira-kira Muhammad sebagai apa di sini? Fa'il. Nah, Muhammad sebagai fa'il ya. Oke, hukumnya Marfu. rofa. Oke, atau marfu boleh. Tanda rofanya dhammah. Oke, dhammah. Kemudian alasannya Isim mufrad. isim mufrad. Oke, sekarang ar-rasyidu. Ya, ar-rasyidu. Nah, berarti Muhammad sekaligus jadi apa ini? Man'ut. Sebagai man'ut ya. Oke. Nah, sekarang ar-rasyidu Bapak Ibu. Ar-rasyidu. Posisinya na'at. Oke, hukumnya rofa. Oke, tanda rofanya dhammah, alasannya isim mufrad. Nah, karena dia IM atau isim mufrad. Nah, sekarang abu, gimana cara mengi'rabnya? Kira-kira abu di sini posisinya sebagai apa? Nah, abu di sini posisinya sebagai fa'il lagi Bapak Ibu. Fa'il dari mana? Fa'il dari ar-rasyidu. Nah, mulai saat ini fa'il itu tidak hanya muncul dari fi'il saja. Tapi na'at juga punya fa'il. Nah, ingat itu. Nah, itu kaidah baru malam ini. Jadi bukan hanya fi'il yang mempunyai fa'il. Na'at juga punya fa'il. Itu makanya abu kita baca rofa. Karena dia menjadi fa'il dari ar-rasyidu. Kira-kira bisa dipahami sampai di sini? Jadi abu posisinya fa'il ya. Sekaligus mudhof.
Sekaligus mudhof. Oke. Kemudian hukumnya Rafa. rofa. Oke, tanda rofanya apa, Bu? Wow. Abu. Wow. Wow. Kenapa wow? Asmaul hamsah. Karena dia isim yang 5. Ya, karena dia isim yang 5. Nah, sekarang hu. Kira-kira hu sebagai apa di sini? Hu. Mudhafun ilaih. Mudhofun ilaih. Nah, dia sebagai mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih. Hukumnya Mabni. Hukumnya mabni karena isim domir. Oke, terus tanda mabninya Sukun. dhammah. Ya, tanda mabninya dhammah. Alasannya kenapa dhammah, Bu? Domir apa dia? Dhammah apa? Domir jer muttasil Baris. baris. Nah, domir jer muttasil baris. Kenapa disebut domir jer? Karena menjadi mudhofun ilaih. Kenapa disebut muttasil? Sambung. Karena bersambung. Oke, kenapa disebut baris? Nampak. Karena terlihat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi abu di sini menjadi fa'il dari ar-rasyidu. Oke. Kalau ar-rasyidu mana fa'ilnya? Contoh yang na'at hakiki. Ja'a Muhammadun ar-rasyidu. Mana fa'il dari ar-rasyidu? Huwa. Nah, huwa mustatir. Nah, jadi di sini ada 2 fa'il Bapak Ibu. Coba ya. Fa'il pertama Muhammadun. Fa'il dari mana dia? Ja'a. Dari ja'a. Fa'il dari fi'il. Kemudian fa'il kedua huwa. Fa'il dari mana dia? Ar-Rasyidu. Dari ar-rasyidu. Ya, yang mana dia menjadi na'at dari lafaz Muhammadun. Nah, itulah beda antara na'at hakiki dengan na'at sababi. Kira-kira sampai di sini jelas perbedaan antara na'at sababi dengan hakiki, Bapak Ibu? Atau kita tambah contohnya? Tambah contohnya ya. Oke, baik. Dalam Al-Qur'an itu ada bahasa seperti ini. Akhrijna min hadhil qaryati al-zalimi. Apa bacanya? Al-zalimi ahlu ahla. Nah, yang benarnya ahlu. Ahlu. Ya, ahlu. Nah, akhrijna. Akhrij ini apa Bapak Ibu? Akhrij fi'il amar. Akhraja yukhriju ikhrajan wa mukhrajan fahuwa mukhrijun wa dzaka mukhrajun. Akhrij. Ya, polanya apa? Wazannya af'ala tuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il. Akhrij. Nah, itu ya. Af'il akhrij. Nah, akhrijna. Mana fa'il dari akhrij? Na atau domir mustatir? Ingat. Domir mustatir. Fi'il amar yang tunggal, fa'ilnya selalu domir anta mustatir. Akhrijna, keluarkanlah olehmu ya Allah nak. Berarti naknya sebagai apa nak? Maf'ulun bih. Sebagai maf'ul bih ya, sebagai maf'ul bih. Min huruf jer. Hadhil qaryati. Kenapa qaryati, Bu? Dia naat dari hadhihi bukan. Nah, lihat dulu. Qaryati naat atau apa? Ingat, hadhihi tergolong apa dia? Isim isyarah. Isim isyarah. Masih ingat kaidah isim setelah isim isyarah? Carileh. Kalau isim sesudah isim isyarah itu beralif lam, ya, dia menjadi musyaru ilai, maka dia menjadi menjadi ataf bayan namanya, Bapak Ibu. Ya, atau menjadi badal dari isim isyarah. Sehingga dia mengikuti hukum dari isim isyarah. Karena isim isyarah ini dijarkan oleh min, maka dia juga harus
Jar. Nah, itu makanya bacaannya min hadhil qaryati. Ya. Keluarkanlah kami dari kampung az-zalim. Nah, az-zalim. Az-zalima, az-zalimu atau az-zalimi. Zalimi. Kenapa az-zalimi, Bapak Ibu? Mungkin naat dari Al-Qaryati. Karena dia naat dari qaryati. Ya, naat dari qaryati. Ingat sampai sini selesai ya. Berarti naat man'ut. Nah, sekarang apa bacanya? Ahlu, ahli atau ahlah? Ahlu. Kenapa ahlu? Fa'il dari az-zalimi. Nah, inilah yang disebut dengan naat sababi. Jadi, ya kenapa naatnya sababi? Karena dia merofakkan isim zahir setelahnya. Tapi kalau naat hakiki, dia hanya merofakkan domir mustatir yang ada setelahnya. Nah, seperti itu. Berarti kalau kita preteli al-qaryati di sini sebagai apa tadi? Sebagai ataf bayan ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ingat, setiap kata beralif lam yang terletak sesudah isim isyarah, biasanya dia menjadi ataf bayan dari isim isyarah. Nah, apa itu ataf bayan? Nanti kita bahas di bahasan ataf ya. Al-qaryati posisinya ataf bayan. Ya, ataf bayan atau badal bisa juga. Ya. Hukumnya Majrur. dia mengikuti hadhihi. Hadhihi jar, nasab atau rafa, Bu? Jar. Jar ya, karena dimasuki min. Oke, berarti qaryati juga harus jar. Berarti hukumnya jar. Tanda jarnya kasroh. Alasannya karena dia isim mufrad. Oke, sekarang az-zalimi. Sebagai apa kira-kira az-zalimi? Sebagai naat. Oke, hukumnya. Ingat, naat itu mengikuti man'ut. Mana man'ut zalim? Qaryati. Berarti hukumnya juga sama. Jar, tanda jarnya kasroh. Alasannya karena dia IM. Karena dia isim mufrad. Oke, nah sekarang ahlu. Kira-kira sebagai apa ahlu? Fa'il. Nah, ahlunya sebagai fa'il. Ya. Sebagai fa'il hukumnya rafa. Tanda rafanya dhamma. Alasannya karena mufrad. IM atau isim mufrad. Nah, seperti ini. Ini dua-duanya disebut dengan naat sababi. Tapi kalau hanya sekedar seperti ini disebut dengan naat hakiki. Kalau yang dia rofakkan domir mustatir, berarti naatnya naat hakiki. Tapi kalau yang dia rofakkan isim zahir, berarti naatnya naat sababi. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau ada yang ragu nggak apa ditanyakan, silahkan. Ahluha itu fa'il dari apa, Sat? Yang mana, Mas? Ahluha. Ahlu ini fa'il dari az-zalimi. Karena az-zalimi kan naat. Tadi saya bilang, bukan hanya fi'il yang butuh fa'il, tapi naat pun ya juga butuh fa'il. Bedanya kalau naat sababi, fa'ilnya berbentuk isim zahir. Tapi kalau naat hakiki, fa'ilnya berbentuk dhamir mustatir. Nah, itu aja bedanya. Ya, naat juga butuh fa'il, sama seperti fi'il. Bedanya kalau naat sababi, fa'ilnya berbentuk isim zahir. Ya, sementara kalau naat naat hakiki, fa'ilnya berbentuk isim dhamir atau dhamir mustatir. Nah, kira-kira bisa dipahami? Bisa, Sat. Alhamdulillah. Ya, silakan Bu. Itu kalau fi'il amr itu tidak selalu diawali dengan
kasroh atau doma ya Ustadz ya. Bisa jadi fathah juga kalau misalnya madinya tuh 4 huruf apa gimana sih Ustadz? Oke, fil amar itu khusus untuk bab pertama bab ketiga sulasi mazid satu huruf. Sulasi mazid satu huruf kan 3 bab ya Bu ya? Ya. Fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu. Nah, khusus untuk fi'il amar bab ketiga sulasi mazid satu huruf itu awalnya fathah. Hanya dia aja. Hanya di bab ini ya, hanya di bab ini fi'il amarnya yang dibaca fathah. Selainnya itu kasroh ya atau dhammah. Ya. Nah, seperti itu. Jadi pengecualian hanya ada di bab ketiga sulasi mazid satu huruf yang awalnya dibaca fathah. Akhrijna, keluarkanlah olehmu, nak kami dari kampung yang zalim penduduknya ini. Nah, itu maksudnya. Oke, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Insyaallah. Alhamdulillah. Oke. Ini paling banyak nih. Ini sering muncul kalau kita baca teks. Nah, insya Allah sering muncul ini naat, baik naat hakiki ataupun sababi. Nah, sekarang syarat ya. Apa syarat dari masing-masing naat ini? Oke, supaya nanti kita bisa menentukan dia naat atau bukan. Untuk syarat naat hakiki, secara umum ada 2. Ya, yang pertama naat itu harus berbentuk isim wasaf. Ya. Nah, itu harus berbentuk isim wasaf. Apa itu isim wasaf? Isim yang mengandung makna sifat. Nah, isim yang mengandung makna sifat. Jadi kalau ada isim yang tidak mengandung makna sifat, berarti dia tidak bisa menjadi naat. Pertanyaannya, isim wasaf itu ada berapa? Nah, isim wasaf itu ya dia ada 5 bentuk. Ya, isim wasaf itu ada 5, Pak. Yang pertama isim fa'il. Nah, masih ingat isim fa'il? Isim yang mengandung makna pelaku ya, isim yang mengandung makna pelaku. Nah, dalam ilmu sharaf kita kan kenal 11 sighat ya. Ada fi'il madhi, mudhari, amar, fi'il madhi, mudhari, masdar, kemudian masdar mim, kemudian apa, Pak? Isim fa'il. Nah, kemudian isim maf'ul. Nah, salah satu dari isim wasaf atau isim yang mengandung makna sifat itu adalah isim fa'il. Ya, salah satunya misal nasirun, contohnya nasirun. Nah, dia isim sifat ini. Apa makna nasirun? Yang menolong. Yang menolong. Ya, yang menolong. Nah, ini dia disebut dengan isim fa'il. Nah, isim fa'il dia tergolong sebagai salah satu dari isim wasaf, sehingga dia berpotensi atau bisa menjadi naat. Nah, seperti itu. Nah, isim fa'il ya, nasirun atau fa'ilun. Apalagi contoh lain? Nasirun, ya, doribun. Kemudian aqilun, la'ibun dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya disebut dengan isim fa'il. Ya, bahasanya sudah kita atau pengertiannya sudah kita bahas di sharaf 1. Nah, bagi Bapak Ibu yang lupa, nah itu nanti bisa dicek lagi. Ya, ada di video sharaf 1. Ya, isim fa'il ini. Isim fa'il juga ada yang diawali mim ya Ustadz ya, yang kalau kata dasarnya lebih dari 3 apa ya? Iya. Isim fa'il itu nggak selalu nasirun, doribun. Ini hanya contoh kalau sulasi mujarad maksudnya, Bu. Oh iya. Nah, kalau dia Kalau dia sulasi mazid 1 huruf, misalnya fa'ala. Apa isim fa'ilnya? Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mufa'ilun. Nah, mufa'ilun. Nah, berarti isim fa'il juga.
Jadi isim fa'il itu bukan hanya terbatas pada sulasi mujarrad, tapi juga di semua wazan yang ada. Pokoknya selama dia isim fa'il, berarti dia berpotensi untuk menjadi na'at. Nah, bisa dipahami? Iya, Bu. Oke, isim fa'il ya, Bu ya. Nah, kemudian yang kedua, isim maf'ul. Nah, isim maf'ul juga bisa menjadi na'at. Apa itu isim maf'ul? Nah, isim yang mengandung makna orang yang dikenai perbuatan. Nah, isim maf'ul namanya. Nah, contohnya madrubun. Ya, madrubun. Apa makna madrub? Orang yang dipukul, yang dipukul. Kemudian mansur. Apa arti mansurun? Yang ditolong. Oke, kemudian mal'ub. Mal'ubun. Yang dimainkan ya. Kemudian ma'kulun. Yang diakali, sesuatu yang bisa diakali, itu namanya ma'kulun. Nah, jadi isim wasaf yang bisa menjadi na'at yang kedua itu adalah isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Oke. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada namanya isim tafdil. Nah, isim tafdil ini baru mungkin ya. Apa itu isim tafdil? Isim isim yang mengandung makna lebih. Ya, lebih. Ya, lebih yang biasanya berpola af'alu. Yang biasanya berpola af'alu. Untuk muzakkar, ya, untuk muzakkar, dan fu'la untuk muannas. Ya, fu'la untuk muannas. Nah, isim tafdil. Oke. Jadi isim tafdil itu isim yang mengandung makna lebih. Ya, makna lebih. Maksudnya lebih apa? Lebih kuat, lebih besar, lebih kaya. Nah, itu namanya isim tafdil. Yang biasanya berpola af'alu, Bapak Ibu. Ya, af'alu. Nah, ini untuk muzakkar. Jadi kalau kalimat sebelumnya muzakkar, berarti isim tafdil yang kita gunakan af'alu. Atau fu'la. Ya, fu'la untuk yang muannas. Contoh ya, contoh penggunaan ya. Misalnya Muhammadun rajulun atwal min. Nah, kira-kira apa bacaannya? Muhammadun rajulun atwalu. Atwalu. Kenapa atwalu, Bu? Maknanya lebih. Nah, karena dia menjadi na'at dari rajulun. Kenapa dia bisa jadi na'at atwalu? Karena berpola isim tafdil. Karena dia berbentuk isim tafdil. Ya. Nah, karena dia sudah termasuk sebagai isim wasaf, yang salah satunya adalah isim tafdil, maka atwalu ini menjadi na'at dari rajulun. Ya, dia bisa menjadi na'at dari rajulun. Nah, sekarang kenapa atwalu tanpa tanwin? Kenapa bukan atwalun? Karena dia sekaligus menjadi isim ghairu munsharif, sewazan dengan af'alu, ahmadu. Ya. Nah, isim sifat kalau dia sewazan dengan af'alu itu juga termasuk sebagai isim ghairu munsharif. Jadi isim tafdil itu semuanya isim ghairu munsharif ya Ustaz? Ya, isim tafdil itu kalau dia tidak beralif lam berarti dia masuk golongan isim ghairu munsharif. Nah, seperti itu. Itu makanya dia tidak bertanwin.
Muhammadun rajulun atwalu min Bakrin. Muhammad adalah seorang laki-laki yang lebih tinggi dari si Bakar. Nah, jadi atwalu sudah bisa menjadi naat. Kenapa? Karena syarat pertamanya sudah terpenuhi, yaitu dia tergolong sebagai sebagai isim wasaf. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Isim tafdil namanya ya. Lanjutannya min Bakrin ya Ustaz? Ya, min Bakrin. Oh iya. Min Bakrin. Karena Bakrin bukan ghairu munsharif. Jadi dia dijarkan dengan kasrah. Oke, kemudian isim wasaf yang selanjutnya ada namanya sifat musyabbahah. Ini istilahnya agak banyak. Ya, sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah sama dengan isim fa'il. Ya, secara makna. Sama dengan isim fa'il secara makna. Tapi dia hanya dibentuk dari fi'il yang lazim. Nah, itu bedanya. Apa itu lazim, Bapak Ibu? Fi'il yang tidak butuh objek. Nah, fi'il yang tidak butuh objek. Nah, kalau ada fi'il yang tidak butuh objek atau fi'il lazim, kita tasrifkan pada posisi isim fa'ilnya, itu disebut juga dengan sifat musyabbahah. Nah, di mana polanya adalah, jadi pola sifat musyabbahah itu ada yang fa'ilun, ya, kemudian fa'ilun, kemudian ada juga yang polanya af'alu, ya, af'alu, kemudian ada juga yang berpola satu lagi fa'lan. Nah, jadi kalau ada isim fa'il yang polanya salah satu dari yang 4 ini, berarti dia disebut juga dengan sifat musyabbahah. Apa contohnya sifat musyabbahah, Bapak Ibu? Dalam yang kita bahasakan, jamilun, sifat musyabbahah. Terus apa lagi? Azimun, sifat musyabbahah. Terus apa lagi? Kaslan. Pernah dengar kaslan? Apa arti kaslan? Pemalas, ya. Kaslan itu, nah, namanya sifat musyabbahah. Kenapa sifat musyabbahah? Karena dia sewazan dengan fa'lan. Ya, dia sewazan dengan fa'lan. Maridun juga nggak usah. Maridun. Nah, sifat musyabbahah juga, Bu. Maridun. Oh, ya, sakit. Nah, orang yang sakit, ya. Maridun. Nah, seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang polanya salah satu dari yang 4 ini, maka dia disebut dengan sifat musyabbahah. Dan dia bisa menjadi na'at. Ya, bisa menjadi na'at. Oke, ini yang keempat ya. Jadi ada isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah. Kemudian yang terakhir itu ya, amsilah mubalaghah namanya. Amsilah mubalaghah. Apa itu amsilah mubalaghah? Isim yang mengandung makna sangat. Nah, sangat ya, isim yang mengandung makna sangat. Nah, misal dengan pola, nah, polanya banyak sebenarnya amsilah mubalaghah ini ya. Tapi salah satu yang sering digunakan itu adalah fa'al. Ya, fa'al, kemudian fa'alah. Ya, fa'alah, kemudian fi'il. Nah, ini namanya amsilah mubalaghah. Isim yang mengandung makna lebih atau sangat. Contoh, Siddiq. Pernah dengar Siddiq, Bapak Ibu? Ya. Abu Bakar As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq? Sangat jujur. Sangat jujur. Nah, dia amsilah mubalaghah. Kemudian Qahar. Pernah dengar Qahar? Ya. Qahar. Qahar itu salah satu sifat Allah ya, Maha Pemaksa. Qahar. Nah, itu disebut dengan amsilah mubalaghah. Atau misalnya
Allamah. Apa arti allamah? Sangat Orang mengetahui. yang sangat alim. Nah, itu namanya allamah. Nah, itu allamah itu disebut dengan amsilah mubalaghah. Nah, apakah bisa jadi naat? Siddiq, Qahar, sama allamah? Bisa. Kenapa dia menjadi naat? Karena dia tergolong sebagai isim wasaf. Isim yang mengandung makna sifat. Nah, ini syarat pertama dari naat hakiki. Ya, dia harus berbentuk isim wasaf. Oke, kita kembali ke contoh yang tadi. Contoh misalnya jaa Muhammadun ar-rasyidu. Oke, tadi yang jadi naat kan ar-rasyidu ya. Sekarang apakah dia melengkapi syarat pertama, Bapak Ibu? Ar-rasyidu. Syarat pertama. Syarat pertama tadi kan dia harus berbentuk isim wasaf. Yang mana isim wasaf itu bentuknya ada 5. Kira-kira ar-rasyidu apakah sudah wasaf atau belum? Ar-rasyidu. Sudah. Dia sepola dengan apa tadi? Fa'ilun. Nah, apa namanya fa'ilun? Itu sifat musyabahah. Nah, ini dia sifat musyabahah. Berarti rasyid, apakah dia sudah memenuhi syarat pertama dari naat hakiki? Sudah, karena dia sudah berbentuk isim wasaf, yaitu sifat musyabahah. Oke, sekarang ja'at Fatimatu al-aqilatu. Oke, al-aqilah. Apakah dia tergolong wasaf al-aqilah? Udah. Wasaf dengan apa dia, Bu? Isim fa'il. Nah, isim fa'il. Nah, seperti itu. Wasaf dengan isim fa'il. Oke, berarti dia sudah melengkapi syarat pertama dari naat hakiki. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ini agak berat ya. Banyak istilahnya nih. Ya, istilahnya banyak. Nah, cuma ya karena sering kita sebut, insya Allah mudah-mudahan nanti gampang diingat. Jadi sifat isim wasaf itu ada 5. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha, isim tafdil, kemudian amsilah mubalaghah. Oke, ini syarat pertama. Ini syarat pertama. Syaratnya nggak banyak, cuma 2. Ya, berarti sekarang syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua dari naat hakiki, antara naat dan man'ut harus sama dalam 4 dari 10 hal. Nah, ini apa lagi nih maksudnya? Jadi naat dan man'ut dalam naat hakiki, dia baru bisa disebut naat hakiki kalau dia memenuhi syarat yang kedua. Nah, apa syarat kedua? Naat dengan man'ut itu harus sama dalam 4 hal dari 10 hal yang ada. Nah, sekarang apa yang 10? Yang 10 itu yang pertama rofa, nasab, khofat. Nah, ini sudah berapa? Rofa, nasab, khofat. 3. Oke. Sekarang mufrad, tasniyah, jamak. Kira-kira sudah berapa Bapak Ibu? Mufrad, tasniyah, jamak? 6. Oke. Kemudian mudzakkar, muannas. 8. Terakhir ma'rifah, nakirah. Nah, gitu. Jadi antara naat dengan man'ut itu dalam naat hakiki, dia harus sama dalam 4 dari 10 hal. Nah, yang 10 itu yang ini. Rofa, nasab, khofat, mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar, muannas, kemudian ma'rifah, nakirah. Maksudnya gimana? Kalau misalnya man'utnya rofa, berarti naatnya juga harus rofa. Misalnya, nah ini namanya berapa? 1:3. Ya, 1:3. Kemudian, nah sekarang mufrad. Kalau man'utnya mufrad, maka
naatnya juga harus mufrad. Berarti sama-sama mufrad. Nah, kalau seperti ini berapa ini? 2:6. Tadi syaratnya berapa? 4:10. Oke. Nah, sekarang kalau man'utnya mudzakkar, maka naatnya juga harus mudzakkar. Nah, sekarang berarti sama-sama mudzakkar. Nah, kalau sudah seperti ini berapa ini? 3:8. Oke. Kemudian yang terakhir, kalau man'utnya ma'rifah, maka naatnya juga harus ma'rifah. Berarti ini sudah berapa? 4:10. Nah, itu maksudnya 4:10. Nah, sekarang kita uji. Contohnya tadi, Ja'a Muhammadun ar-Rasyidu. Ya. Ja'a Muhammadun ar-Rasyidu. Muhammadun. Kita mulai dari sini dulu, Bu ya. Rafa, nasab atau khafat, Bapak Ibu? Rafa. Oke. Kemudian ar-Rasyidu, rafa, nasab atau khafat? Rafa juga. Berarti ini namanya 1:3. Oke. Syaratnya tadi berapa? 4:10. Oke. Kemudian yang kedua. Muhammadun, mufrad, tasniyah, jamak. Muhammadun, mufrad. Oke. Kemudian ar-Rasyidu, mufrad, tasniyah, jamak. Mufrad juga. Berarti ini 1:3 yang kedua. Oke, totalnya sudah berapa? 2:6. Oke. Sekarang mudzakkar muannas. Muhammadun, mudzakkar atau muannas, Bapak Ibu? Mudzakkar. Kemudian ar-Rasyidu, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Berarti sudah sama-sama mudzakkar? Sudah. Berarti ini 1:2. Oke, syaratnya tadi 4:10. Nah, sekarang terakhir. Muhammadun, ma'rifah atau nakirah? Muhammadun, ma'rifah atau nakirah? Kenapa Muhammad ma'rifah, Bapak Ibu? Isim alam. Karena dia isim alam. Ya, karena ma'rifah itu kan ada 6. Pernah saya sebutkan ya. Ma'rifah itu ada 6. Isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim apa lagi? Isim dhamir. Nah, kemudian isim yang beralif lam, kemudian isim yang idhofah kepada isim ma'rifah. Nah, berarti Muhammad ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah dengan isim alam. Oke, sekarang ar-Rasyidu, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah juga. Ma'rifah dengan apa? Alif lam. Dengan alif lam. Berarti apakah Muhammad dengan ar-Rasyid sudah sama-sama ma'rifah? Ya. Sudah. Berarti ini berapa? 1:2 lagi. 1:2 lagi. Kita total berapa ini, Bu? 4:10. Nah, 4:10. Nah, seperti ini. Jadi kalau ingin memastikan sebuah kalimat itu menjadi naat hakiki atau tidak, maka kita harus seleksi dulu dia dengan standar 4/10. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Bisa, Pak ya? Pak Narmodo bisa dipahami? Iya. Jadi 4/10 pengelompokannya tadi kan itu ada 4 kelompok ya, Dad? Iya. Rafa, nasab, khafat, mufrad, Ya. Jamak, mudzakkar, muannas, kemudian ma'rifah, nakirah. Jadi diambil salah satu gitu ya? Ya, dari yang 4 kelompok ini, naat dengan man'ut itu harus sama dalam salah satunya. Sama-sama rafa kah, sama-sama nasab kah, sama-sama khafat kah, atau sama-sama mufrad dan lain-lain. Oke, contoh lain. Misalnya ada kalimat Muhammad jamilun. Oke, Muhammadun jamilun. Oke, saya nanya sekarang Bapak Ibu. Jamilun di sini sebagai naat atau tidak? Naat. Yakin, Bu?
Oh, tidak. Bapak Ibu yang lain, jamilun sebagai apa? Naat. Naat, Pak. Oke, kalau naat kita buktikan ya. Kalau naat kita buktikan. Syarat pertama. Syarat pertama, naat itu apa tadi? Rofa. Harus berbentuk wasaf. Wasaf, ya. Jamilun, apakah dia isim wasaf? Ya. Ya, wasaf dengan apa dia, Bu? Yang tadi yang maridun yang sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Berarti jamilun memenuhi syarat pertama. Dia tergolong sebagai isim wasaf. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua. Tadi kan harus 4 dari 10 ya. Nah, sekarang kita uji 4 dari 10-nya. Muhammadun, rafa, nasab, khofat. Muhammadun. Muhammadun, rafa, nasab atau khofat, Bapak Ibu? Rafa. Jamilun, rafa juga. Sudah sama-sama rafa? Ya. Sudah, berarti 1 banding 3. Ya kan? 1 banding 3. Kemudian mufrad tasniyah jamak. Muhammadun mufrad tasniyah atau jamak? Mufrad. Jamilun juga mufrad. Sudah sama-sama mufrad? Ya. Sudah, berarti 1 banding 3. 1 banding 3. Ya, 1 banding 3. Sudah berapa totalnya? Sudah 2 banding 6. 2 banding 6. Oke. Sekarang mudzakkar muannas. Muhammadun mudzakkar atau muannas, Bu? Mudzakkar. Jamilun mudzakkar juga. Berarti 1 banding 2. Banding 2. Oke, terakhir. Muhammadun ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah dengan apa dia? Isim alam. Isim alam, oke. Kemudian jamilun ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Nah, jamilun ma'rifah atau nakirah, Bu? Nah, ma'rifah atau nakirah. Kalau dia ma'rifah, berarti harus masuk dalam salah satu yang 6. Ya. Apakah dia isim domir? Tidak. Isim alam? Tidak. Apakah jamil itu nama orang, nama tempat? Bukan. Enggak. Isim isyarah? Bukan. Enggak. Isim mausul? Bukan juga. Isim yang beralif lam? Bukan. Isim yang idhofah kepada isim ma'rifah? Bukan. Berarti ini 0 banding 2. Nah, 0 banding 2 karena dia tidak memenuhi syarat ya. Nah, totalnya berapa ini Bapak Ibu? 3 banding 10. 3 banding 10. Sementara syarat yang harus dipenuhi 4 banding 10. 4 banding 10. Berarti susunan Muhammadun Jamilun bukan susunan na'at man'ut, tapi susunan mubtada dan khobar. Nah, gitu. Jadi Muhammadun sebagai mubtada, Jamilunnya sebagai khobar. Nah, gitu. Kira-kira bisa dipahami cara menentukan apakah dia sah jadi na'at atau bukan? Ya. Beda tipis ya berarti Ustaz ya. Jadi ada khobar dengan ya, agak tipis, Bu. Kalau khobarnya kebetulan mengandung makna sifat. Tapi kalau khobarnya khobar biasa, misalnya pekerjaan atau misalnya benda gitu ya. Nah, itu mudah dibedakan. Tapi kalau khobarnya mengandung makna sifat, nah itu butuh analisis yang seperti ini. Mendekati na'at man'ut berarti dia. Ya, mendekati na'at man'ut, tapi dia bukan na'at man'ut. Bukan na'at man'ut. Oke. Ustaz, boleh sedikit dia saya cerna. Banding 1 yang terakhir. Iya. Itu kan 1 rofa tadi 1 banding 3. Iya. Nah, ini katanya kan ada 2 ya, Muhammadun sama Jamilun. Iya. Nah, itu dua-duanya rofa. Ya, berarti 1 banding 3, Pak. Satunya apa? Satunya rofanya. Satunya rofa. 3-nya apa? 3-nya ya rofa nasab khofat.
Satu dari yang tiga maksudnya. Oh, satu dari yang tiga. Ya, satu itu maksudnya antara mubtada khobar antara naat man'ut itu harus sama di bidang itu atau dalam hal itu. Oke. Nah, jadi nggak mesti juga urutannya harus rafa semua, harus mufrad semua, nggak juga. Jadi gini, contoh lain mungkin ya, terakhir ini. Misalnya marartu bi Ahmada, ya. Nah, misalnya seperti ini. Apa bacaannya kira-kira? Marartu, saya bertemu dengan Ahmad. Ahmadin atau Ahmada, atau dengan Muhammad ya supaya lebih mudah. Bi Muhammadin al-madrubi. Nah, bi ba atau bu? Bi, karena dia naat dari Muhammadin. Nah, ini kan asumsi kita ya. Al-madrubi ini naat dari Muhammadin. Nah, ini kan baru asumsi. Sekarang harus kita buktikan. Nah, kita buktikan apakah benar madrubi ini naat. Oke, satu, syaratnya tadi harus wasaf. Ya. Al-madrubi apakah dia sudah wasaf? Sudah. Iya. Sudah. Wasaf dengan apa dia? Isim maf'ul. Oke, dia isim maf'ul. Karena sewazan dengan maf'ul. Oke. Sekarang kita buktikan 4 dari 10-nya. Ya. Karena kalau dia benar naat, dia harus melengkapi 4 dari 10. Nah, sekarang Muhammadin. Nah, kita mulai dari rafa, nasab, khafat ya. Muhammadin, rafa, nasab atau khafat, Bapak Ibu? Khafat. Oke, al-madrubi khafat. Berarti sudah sama-sama khafat, ya. Nah, kalau sudah sama-sama khafat berarti 1:3. Nah, 1:3 namanya. Oke. Kemudian Muhammadin dalam hal mufrad tasniyah jamak. Muhammadin mufrad tasniyah atau jamak? Mufrad. Oke. Al-madrubi mufrad tasniyah atau jamak? Mufrad. Berarti sama-sama mufrad. Berarti 1:3 juga. Satunya apa? Satunya mufrad. Satunya sama-sama mufrad. 3-nya mufrad tasniyah jamak. Nah, gitu. Nah, sekarang dalam hal mudzakkar muannas. Muhammadin mudzakkar atau muannas, Bapak Ibu? Mudzakkar. Al-madrubi mudzakkar. Berarti 1:2. Satunya apa? Mudzakkar. 2-nya apa? Mudzakkar muannas. Nah, sekarang yang terakhir. Muhammadin ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah dengan isim alam. Al-madrubi ma'rifah atau nakirah? Ma'rifat dengan apa, Bu? Alif lam. Berarti sudah sama-sama ma'rifat. Berarti 1:2. Nah, sekarang kita jumlahkan. Apakah dia sesuai syarat atau enggak? 4:10. Nah, berarti al-madrubi sudah pantas untuk menjadi naat. Karena dia memenuhi 2 syarat untuk atau dari naat hakiki. Nah, seperti itu Pak Narmodo ya. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau bacanya disambung gimana tuh Ustaz? Marartu bi Muhammadinil madrubi. Oh iya. Nah, karena Muhammadin kan di sini kan tanwin ya. Tanwin itu nun sebenarnya. Ada nun sukun di akhirnya sehingga bertemu 2 huruf yang sukun. Sehingga untuk menyambungkannya harus dengan menggunakan harkat takhallus. Harkat yang melepaskan pertemuan 2 huruf yang sakin. Nah, seperti itu. Nah, terakhir kita kita PHTA-kan. Muhammadin posisinya
posisinya majrur dengan bi, hukumnya jer, tanda jernya, Mesra. alasannya Semufrad. isim mufrad. Oke, al-madrubi posisinya Naat naat hakiki atau sababi? hakiki. Kenapa hakiki? Nah, ada domir mustatir. Karena di dalam al-madrubi ini ada domir huwa, ya, domir huwa yang kembali kepada Muhammadin. Saya bertemu dengan Muhammad yang dipukul orang, dia. Nah, gitu ya. Jadi huwa ini menjadi madrub, menjadi naibul fa'il dari madrub. Oke, madrubi naat hukumnya jer, tanda jernya kasroh karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu. Nah, itulah syarat dari naat hakiki. Ya, dia harus isim wasaf. Kemudian yang kedua, dia harus melengkapi syarat 4 dari 10. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat teks yang baris akhirnya sama gitu ya, sama-sama rofa, sama-sama nasab, sama-sama jer. Jangan langsung berasumsi kalau itu naat sebelum mengujinya dengan dua hal ini. Ya, pastikan dulu dia isim wasaf, apakah dia isim fa'il kah, isim maf'ul kah, isim tafdil, sifat musyabbahah atau amsilah mubalaghah. Pastikan dulu. Kemudian yang kedua, pastikan apakah antara naat dengan man'ut itu sudah memenuhi syarat 4 dari 10 atau belum. Kalau sudah memenuhi, berarti dia baru sah disebut sebagai naat. Tapi kalau kurang dari 1, nah kemungkinan itu adalah khobar. Nah, seperti contoh tadi ya, Muhammadun jamilun. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Sepertinya syarat naat sababi nggak sempat sekarang ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang ragu lagi nggak Bapak Ibu? Jadi membedakan antara mubtada khobar tadi yang Muhammadun jamilun misalnya, dengan hubungannya kan tadi tidak sempurna, tidak yang nomor berapa tadi? Yang 2 itu kan Muhammadun jamilun itu tidak memenuhi syarat untuk naat. Ya. Tidak memenuhi syarat ya. Jadi kalimat ini sebenarnya kalau dimaknai dalam bahasa kita ini kan Muhammad ganteng, Muhammad apa? Iya. Muhammad itu ganteng. Ya. Betul ya. Tapi kalau Muhammad yang ganteng itu gimana, Pak? Kita ingin memaksakan al-jamil ini jadi naat. Kira-kira caranya gimana? Muhammad ganteng. Berarti harus yang kurang ini harus kita lengkapi. Yang 0 ini harus kita lengkapi. Berarti Muhammad kan makrifah. Iya. Supaya jamil ini bisa menjadi naat Muhammad. Nah, kira-kira caranya gimana? Kita harus makrifahkan jamilun. Berarti Muhammadun al-jamilu, ya, Muhammad yang gagah itu, maridun. Muhammad yang ganteng itu marid, sakit. Nah, kalau susunannya Muhammadun al-jamil, baru dia sah menjadi naat man'ut. Sementara khobar Muhammad yang mana, Pak? Muhammadun al-jamilu maridun. Berarti khobar Muhammad? Khobar Muhammad maridun. Nah, gitu. Ya. Karena al-jamil sudah bertukar posisi menjadi naat dia. Karena sudah sama-sama ma'rifah dengan Muhammad. Muhammad ma'rifah dengan isim alam, sementara al-jamil ma'rifah dengan alif lam. Nah, seperti itu. Tapi kalau Muhammadun jamilun, nah dia mubtada khobar. Nah, gitu Pak. Oke. Jadi ada tambahan kalau bahasa Indonesia mungkin ada yangnya gitu Ustaz. Nah, ada yangnya kalau sudah disamakan dalam hal makrifah nakirah.
Tapi kalau satunya makrifah, satunya nakiroh, nah itu nggak bisa. Nggak bisa kita tambahkan yang di tengahnya. Iya. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu Ya. yang lain juga ya. Ini agak mikir sedikit ini. Iya. Nah, insya Allah untuk kelanjutan syarat naat sababi, nah itu kita bahas di pertemuan setelah ini. Sekaligus saya juga pengen ngumumin ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa semua. Saya sebenarnya hari Selasa ini dari awal ini nggak bisa gitu, soalnya ada kajian juga khusus Selasa ini. Nah, saya mudah-mudahan bisa semua. Kemungkinan jadwal kita itu berubah Senin malam dengan Rabu malam gitu. Oh, maju ya. Ya, Senin sama Rabu malam. Nah, Selasa ini kita mulai minggu depan itu nggak ada lagi gitu. Kira-kira. Iya, jadi Senin malam sama Rabu malam, Bapak Ibu. Kira-kira memungkinkan? Saya sih oke. Bisa ya, Pak ya? Ya. Kalau saya oke. Oh iya. Bapak Ibu yang lain, Ibu-ibu yang lain? Insyaallah. Insyaallah. Nah, Pak Syukri bisa ya. Nah, kebetulan kita Selasa ini ada ini sih. Dan kebetulan mulai offline minggu depan gitu. Oh. Nah, jadi kebetulan selama ini itu online dan waktunya habis asar. Nah, jadi setelah offline nanti kajiannya malam habis Isya. Nah, jadi saya mohon izin Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa semua ya Rabu malam. Iya. Nah, daripada Kamis sore. Kalau Kamis sore kan waktu itu banyak yang berhalangan ya. Banyak tahlilan Ustaz. Masih ada yang di kantor, masih ada yang di jalan pulang gitu. Nah, saya mikir bagusnya Rabu malam aja nih. Nah, kalau Bapak Ibu bisa Rabu malam ya alhamdulillah gitu ya. Saya juga mohon maaf ini jadwalnya berubah-ubah ya karena jadwal baru ini juga ini sih dadakan gitu. Oke. Nah, jadi mulai minggu depan kita Senin sama Rabu malam, insya Allah. Ya Ustaz. Nanti saya umumkan juga di grup supaya Bapak Ibu yang kebetulan nggak hadir malam ini, nah mereka bisa tahu juga, insya Allah. Jadi untuk minggu ini besok atau lusa, Tat? Untuk minggu ini pertemuan terakhir, Pak. Kita mulai lagi Senin depan. Oh, jadi Rebu maupun Kamis besok nggak ada gitu ya? Iya, Rabu dan Kamis besok nggak ada dulu. Kita mulai lagi hari Senin depan dengan Rabunya. Oh iya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk sementara mungkin kalau ada yang ragu dengan materi kita yang sebelum-sebelum ini, nah Bapak Ibu bisa review dulu gitu. Bisa dibaca-baca ulang. Iya. Nah, itu. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, mohon maaf kalau ada materi yang kurang dipahami. Nah, mudah-mudahan dengan selalu mengulang-ulang pertanyaan itu bisa diingat lagi ya materinya. Oke. Sampai di sini kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, Pak. Oke, kita tutup dulu.